Ya kalau lagi nggak baik-baik aja mah atuh jangan maksain datang ke sini. Diam aja di rumah. Kang, Nana tuh lagi sakit hati. Tapi gak tahu harus sakit hati sama siapa. Ini tuh sebenarnya salah siapa ya? Ya buat apa tuh mau sakit hati kalau kamu nggak tahu sakit hatinya itu untuk siapa? Gak jelas kamu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Setiap orang juga punya masalahnya masing-masing. Kok orang-orang pada jahat ya? Tega banget gitu. Padahal mah hal-hal yang gak penting gak usah diomongin. Udah, biarin aja. Nanti juga mereka capek sendiri. Kalau gak capek-capek kayak gimana? Ini mah tiap kali ketemu pasti kayak gitu. Ya udah, kamu nggak usah keluyuran. Diam aja di rumah. Nggak usah ketemu lagi sama mereka. Ish, Akang mah aneh ya. Kan aneh juga punya kesibukan lain di luar. Udah. Akang lagi sibuk bantuin abah nih. Kamu ganggu aja. Kalau mau pulang, pulang aja. Kang, Nanda kapan nikah ya? Kok belum ada tanda-tanda Nanda menuju arah sana? Dan kenapa ya orang-orang selalu menanyakan hal itu? Sepenting apa sih pernikahan itu? Seakan-akan itu hal yang harus Nanda tunaikan sesegera mungkin. Ya apa ya? Lagian, kenapa sih mau buru-buru? Kamu mau melangkahin Akang ya? Akang juga belum nikah. Tapi Akang biasa-biasa aja tuh. Ya kan Akang mah laki-laki, Nanda kan perempuan. Akang dilangkahin Nanda juga nggak apa-apa. Udah banyak kok yang kayak gitu. Nanda itu malu Kang sama teman-teman Nanda. Mereka semua udah pada berumah tangga. Nanda malu ditanya nikah sama mereka. Kamu ini alasan nikah kok karena malu? Ya harusnya nikah itu kan alasannya karena ibadah, Nanda. Ya maksudnya karena itu juga Kang. Nanda mulai khawatir. Sekarang cuma Nanda yang belum nikah di antara teman-teman seumuran Nanda. Nanda gak mau ditertawain orang-orang. Kenapa harus khawatir sih? Lebih baik kamu ditertawakan karena belum menikah daripada kamu tidak bisa tertawa setelah menikah. Maksudnya Kang? Kok gitu? Emangnya setelah menikah nanti Nanda gak bisa bahagia lagi? Ya, bisa jadi seperti itu, Nda. Sekarang itu banyak yang menikah karena terburu-buru, tapi belum siap secara mental dan kurangi ilmu pengetahuan. Dan tak sedikit juga yang berujung perceraian. Dan itu merupakan suatu penyakit yang terjadi di masyarakat. Karena mereka kalau nikah ya nikah aja. Harusnya kamu itu kalau mau nikah harus banyak mempersiapkan dalam segala hal. Emangnya kamu aja yang selalu tanya kayak gitu? Akang yang lebih sering tanya kayak gitu dari dulu. Tapi ya Akang biasa aja sih. Ya walaupun mungkin mereka hanya sekedar bercanda, tapi tak sedikit juga sih yang selalu masuk ke dalam hati Akang, yang membuat Akang sakit hati. Ya udah, nggak usah diambil pusing. Nanti juga kalau udah waktunya nikah juga kamu pasti nikah. Ya kan harus disiapin dulu dari sekarang-sekarang. Minimal ada tanda-tanda gitu. Nah, itu kamu udah benar. Emangnya apa yang sudah kamu siapin? Mendingan sekarang kamu lebih memperdekatkan diri kepada Allah. Nikah itu bukan ajang lomba balap karung tentang siapa yang lebih cepat. Lagian, kenapa sih seakan-akan nikah itu adalah tujuan terakhir dalam hidup? Masih banyak tujuan yang mulia yang masih bisa dicapai, Nda. Bukan hanya nikah. Ya gini nih, pemikiran kayak Akang yang membuat Akang jomblo lama-lama. Harusnya Akang itu memasukkan pernikahan ke dalam daftar kesuksesan hidup. Biar lebar pemikirannya. Sudah bisa nyeramah ini sekarang. Biarkan itu menjadi suatu prinsip bagi seseorang. Dan orang-orang bijak itu tahu bagaimana dia harus bersikap. Emangnya kamu sekarang udah punya calon ya? Ada sih. Oh jadi ada. Jadi selama ini kamu pacaran? Bilangin abah loh. Gak pacaran. Cuman deket aja. Tapi dianya juga malah biasa aja. Dan gak jelas tujuannya apa. Apa orang kayak gitu Nanda tinggalin aja ya? Ya udah, bawa ke abah aja. Berani nggak dia? Gak tau lah. Lagian dianya juga masih fokus ke karirnya. Ya udah, saran Akang nih ya.
Sekarang mah kamu fokus aja untuk mencari ilmu, dak. Nanti juga kalau udah waktunya nikah ya pasti nikah, dak. Dan saran terakhir nih, jangan terlalu berharap banyak kepada manusia. Nanti ujung-ujungnya kecewa. Biarlah orang lain berkata apa. Pokoknya sekarang kamu niatkan dalam hati kamu bahwa kamu itu memang ingin menikah pada saat waktu yang tepat, bukan di saat waktu kamu lagi ingin. Ya, hujan nih, dak. Yah, hujan. Jemuran, Kang. Ya, gede lagi. Ya udah kita pulang aja yuk. Ya, kamu kemana lagi? Nanti dia akan jemput aku lagi. Sudah aku katakan, kalau kamu butuh bantuan, tinggal bilang aja. Nanti aku jemput. Dijemput? Dijemput depan gang dan tak berani ke rumah. Emang kamu mau dijemput sampai mana? Ya ke rumah lah. Terus salaman, minta izin sama Abah. Itu yang benar. Iya. Nanti juga aku ke rumah kok. Nanti kapan? Kamu bilang iya beberapa tahun yang lalu, tapi mana? Aku harus bilang apa sama Abah aku? Udahlah, jangan bahas itu lagi. Aku juga udah ngerti kok. Mendingan sekarang, ayo ikut aku. Teman-teman udah pada kumpul, yuk. Kapan kamu nikahin aku? Hei, ayolah. Itu lagi. Ngapain kita buru-buru nikah? Mending kita nikmati masa-masa sekarang. Kita tuh masih muda. Masih muda? Kamu tidak bisa lihat umur kamu sekarang berapa. Kamu juga tidak tahu umur aku sekarang berapa. Maksud aku, di umur kamu sekarang ini, pencapaian kamu sudah sampai mana? Aku juga masih punya mimpi. Masih banyak hal-hal yang ingin aku gapai. Pencapaian apa emangnya? Emang kurang apa lagi? Ya banyak. Jujur, aku itu masih belum ingin menikah. Karena sekarang aku itu belum mapan. Dan aku harus menunggu beberapa saat supaya cita-citaku tercapai. Mau sampai kapan? Kalau udah siap, nyatanya banyak kok orang-orang yang sudah menikah tanpa harus menunggu mapan. Ini soal rasa tanggung jawab dan kedewasaan seseorang. Kamu itu tidak mengerti persoalan laki-laki.
cara pandang laki-laki dalam hal pernikahan bukan hanya soal rasa tanggung jawab, tapi juga harga diri. Aku tidak mau kita menikah, tapi rumah tangga kita tidak bahagia karena terburu-buru. Apa kamu pikir pernikahan itu hanya sekedar itu saja? Bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua kamu, apakah dia mau menerima menantu yang datang hanya ala kadarnya saja? Abahku tidak masalah. Kalau kamu benar-benar serius, dia akan menerima siapa saja yang datang kepadanya. Itu karena kamu tidak pernah mau bertemu dengannya dan membicarakan masalah ini. Hah? Mana mungkin? Apa kamu mau aku datang ke rumah dan bilang pada abahmu, aku mau nikahin kamu tapi aku tidak punya apa-apa? Hanya bermodalkan percaya? Kenapa tidak? Kan kamu belum pernah mencobanya. Terus, kalau abah kamu bicara yang bukan-bukan, gimana? Di mana harga diriku? Itu berarti kamu tidak mencerminkan sebagai seorang lelaki dewasa. Sudah kalah sebelum berperang. Kamu mau aku berjuang seperti apa? Asalkan kamu tahu, dalam setiap hari-hariku, aku sedang berjuang. Aku menghabiskan waktuku untuk berkarir. Semua itu untuk apa? Semua itu untuk kamu. Untuk aku? Atau untuk kamu? Untuk kita berdua. Coba aku tanya sama kamu. Kalau misalkan ada laki-laki lain yang serius datang ke rumah dan melamar aku, apa yang akan kamu lakukan? Ya berarti kamu yang berkhianat sama aku. Kalau kamu yang bertemu dengan wanita lain yang lebih dari aku, kamu akan gimana? Ya itu tidak mungkin. Mungkin aja. Aku tidak mau lama-lama menunggu kamu yang pada akhirnya kamu memilih orang lain. Kamu percaya aja sama aku. Tidak ada wanita lain yang benar-benar aku perjuangkan. Kasih aku bukti. Bukti apa? Datang ke rumah, bilang ke abah kalau kamu benar-benar serius. Hei, udahlah. Aku itu wanita, Cal. Wanita selalu khawatir. Apalagi ibuku. Kalau emang benar ada lelaki yang serius, maka mana wujudnya? Minimal ingin dengar apa yang dia niatkan. Seorang ibu akan khawatir dengan anak perempuannya. Minimal, ibuku bisa bilang kepada orang yang datang ke rumah kalau anaknya sudah punya calon. Iya, ke rumah sih gampang. Tapi kalau setelah itu kita disuruh cepat-cepat menikah gimana? Aku kan belum siap menikah. Aku mau fokus dulu berkarir, menikmati masa-masa muda. Udahlah, aku capek. Setidaknya, aku sudah berusaha untuk meyakinkan kamu. Minimal, aku tahu tentang kamu sekarang. Kalau kamu tidak mau ada perempuan yang menuntutmu untuk menikahinya, jangan coba-coba untuk mendekatinya, apalagi memacarinya. Aku tahu, kamu bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari aku. Asal kamu tahu, aku juga bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada kamu juga. Aku tidak takut kamu tinggalkan. Aku cuma tidak mau menjadi pengkhianat, menerima lelaki lain selain kamu. Kebiasaan. Kalau kamu udah keluar, pasti suka ngelamun gak jelas kamu dah. Apaan sih, Kang? Orang gak kenapa-napa juga. Itu di dapur, cucian masih banyak tak. Ayam juga belum dikasih makan. Mau bagaimana ini masa depan hidup? Lagian kenapa sih ayam harus dikurung segala? Biarkan saja dia keluar cari makan sendiri. Ya sama kayak kamu. Kalau dibiarkan, suka hilang gak jelas. Mending ngurus 1000 ayam lah daripada ngurus satu manusia model kamu dah. Itu karena ayam hidupnya tertekan, diintervensi. Jadi hidupnya tidak merdeka. Ya masih mending ayam. Hidupnya sesuai jalurnya, tidak muluk-muluk. Setiap makhluk hidup punya hukumnya masing-masing. Apa jadinya manusia kalau tidak ada hukum yang mengaturnya?
Kenapa sih harus jadi ribet kayak gini? Itu biasanya ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Ih, Kang, Nanda tuh baru putus sama dia. Putus dari mana? Emang sejak kapan kalian pacaran? Emang gak pacaran? Ya, pokoknya Nanda udah gak ada hubungan apa-apa lagi lah sama laki-laki itu. Ya, bukan salah dia juga sih sebenarnya. Ih, belum tahu permasalahannya, udah ngambil kesimpulan aja. Udah tahu. Lagian nih Dak ya, laki-laki itu tidak suka diatur-atur. Dan dia tidak nyaman kalau ada perempuan yang suka banyak nuntut. Nanda gak banyak nuntut, Kang. Nanda cuma mau tahu keseriusan dia ke Nanda udah sampai mana. Itu aja. Lagian apa susahnya sih datang ke rumah, bilang ke Abah kalau dia serius sama Nanda. Biar jelas gitu. Ya itu susahnya. Susah mencari sisi baik dari kamu, Ndak. Apakah perempuan seperti kamu itu pantas dipertahankan atau tidak? Yang curigaan, fanatik, panasan sama orang lain. Ditanya sama orang lain kapan nikah aja, bapernya udah nuntut harus nikah besok. Ih, Nanda gak gitu ah. Lagian sama dulu kenapa Ndak? Laki-laki itu harus bebenah dulu, nyiapin mental dulu, nyiapin mahar dulu, dan sebagainya. Memangnya kamu mau pas nikah nanti maharnya itu sendal jepit? Ya, Nanda mah mau aja, gak masalah kok. Mana mungkin seperti itu. Udah, nih ambil peralatan dinas. Kambing juga perlu makan. Ayo buruan, nanti dimarahin Abah kamu baru tahu rasa. Ngarit lagi. Akang, belum beres, Kang. Ih, Akang. Ih, Kang, emang bener ya kalau laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik juga? Hah? Ya itu benar. Itu karena laki-laki ataupun perempuan pasti mengukur kadar kualitasnya masing-masing. Orang yang jelek akhlaknya pasti minder untuk mendapatkan calon yang soleh. Begitu juga sebaliknya. Kang, Hah? emang kalau udah nikah nanti, Nanda harus selalu minta izin sama suami ya? Ya itu pastinya. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami itu pasti dilaknat oleh Allah. Itu karena tanggung jawab suami meliputi dosa-dosa istrinya. Makanya seorang suami harus selektif kalau mengizinkan istrinya untuk pergi keluar. Kang, satu lagi. Kalau nanti Nanda udah nikah, Nanda boleh gak kerja cari uang? Ya boleh-boleh aja sih. Asalkan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang istri. Dan tentunya harus izin dari suami. Oke. Yuhu, senang. Akhirnya bisa bebas juga. Kang, kayaknya Nanda mau sendiri dulu deh. Biar seneng terus, biar bisa nemenin emak sama abah.
Dan bisa nemenin kakangku yang bawel ini. Oh my god. Yuhu, senang. Yeay. Yuhu, yeay. Senang banget, Insya Allah. Assalamualaikum, Nanda. Paris, kamu sedang apa di sini? Hanya kebetulan saja. Sepertinya kambing abah kamu mulai banyak ya? Sebenarnya itu domba, bukan kambing. Oh, iya. Itu maksud saya teh. Akang kamu gak ikut? Oh, si Akang. Si Akang mah lagi tugas ngasih makan ayam. Biasa bagi-bagi tugas. Oh iya. Nanda, katanya kamu habis putus sama Ical ya? Kamu tahu dari mana, Is? Ya, dari siapa lagi ya, Tuda? Dasar, orang itu gak bisa jaga mulut ya. Udahlah, Is. Sepertinya aku dan dia emang gak cocok. Mau aku bantuin nggak? Sini ya tuh aku bantuin. Gak usah, Is. Gak apa-apa. Nggak apa-apa tuh, Da. Aku juga suka ngarit kok. Is, sebenarnya aku sama Ical tidak putus. Karena kita memang tidak pernah jadian. Cuman kita saling komitmen, saling mempersiapkan diri untuk menikah. Sebenarnya itu udah lama. Saking lamanya, aku jadi mulai khawatir apakah komitmen itu akan bertahan lama. Jujur, aku tidak tahu arti perasaan ini. Apakah itu datang dari hati atau dari ambisiku saja yang merasa bahwa masa depan yang cerah itu yaitu dengan membangun rumah tangga bersama orang yang kita pilih. Is, menurutmu apakah aku salah jika mulai menanyakan keseriusan seseorang yang sudah lama dekat denganku? Sebenarnya kamu emang nggak salah, Da. Beneran, Is? Kamu sepemikiran sama aku? Sudah kuduga, ternyata tidak semua laki-laki sepemikiran. Buktinya, ada laki yang sepemikiran sama aku. Itu mah si Icalnya aja nggak pekaan. Aku bener kan, Is? Aku jadi seneng. Makasih ya, Is. Iya, Nda. Ini semua tidak sepenuhnya kamu yang salah. Kamu
hanya belum bertemu dengan orang yang tepat saja. Orang yang tepat. Iya, kan kamu mempertanyakan pernikahan kepada orang yang belum siap untuk menikah. Ya terus aku harus mempertanyakan pernikahan pada siapa? Menikah saja dengan Kunda, maka aku akan wujudkan apa yang selama ini kamu inginkan. Nanda, Kang? Akang, apa kabar? dipanggil Abah tuh dah. Suruh pulang cepat. Oh, iya siap Kang. Yes, aku pulang duluan ya. Oh iya, Nda. Hati-hati ya. Makasih ya. Ya, Aku sama-sama. duluan. Ya, Makasih. silahkan. Ada apa sih Kang? Nanda kan belum selesai ngaritnya. Nanda tahu, sebenarnya Abah gak manggil Nanda kan? Ya bagus lah kalau kamu udah tahu. Kenapa sih? Akang selalu saja tidak suka dengan lelaki yang dekat sama Nanda. Tebak, Akang sedang berbuat apa? Ya jangan gitu dong Kang. Nanda bebas mau berteman sama siapa aja. Kenapa jadi Akang yang seakan-akan ngelarang kebebasan Nanda? Oh, jadi itu yang selama ini ada di pikiran kamu. Lagian, siapa juga yang melarang kamu untuk berteman dengan siapa saja? Lagian Hidayah, jadi perempuan itu jangan murahan. Jangan setiap laki-laki dilayanin. Kok jadi kesana sih Kang? Kalau memang Akang menghalangi kebebasan kamu, mana mungkin kemarin Akang mengantarkan kamu untuk bertemu dengan si Ical. Akang cuma tidak suka melihat kamu terlalu banyak bergaul dengan laki-laki. Kayak tidak pernah dididik aja.
Nanda, Faris, maaf ya, kemarin aku ngagetin kamu. Dan maaf juga perihal perkataan aku yang kemarin. oh iya, gak apa-apa kok Is. Si Akang gimana? Dia gak marah kan? Aku lihat kayaknya dia gak suka sama aku teh. Ah, enggak, itu cuma perasaan kamu aja. Si Akang memang kayak gitu. Kemarin Abah manggil Nanda buat nulis genjer sama apa itu namanya? Waluh. Nanda, sebenarnya omongan aku yang kemarin itu serius, tidak bercanda. Kalau boleh jujur, bapak aku teh nyuruh aku cepet-cepet menikah. Alhamdulillah, bapak aku teh udah punya 2 peternakan sapi dan 4 peternakan ayam dan beberapa hektar tanah lainnya. Ya, alhamdulillah. Aku juga sekarang sedang mengelola 3 pabrik tahu. Ya, ada buat bekal nikah. Sama pas udah nikah nanti mah. Kamu mau gak bantuin aku? Bantuin apa Is? Kan kebetulan kamu juga kepingin nikah. Kenapa tidak kita wujudkan saja untuk menikah? Kan tujuan kita sama. Ya nggak bisa gitu sebenarnya. Kenapa? Kaget ya? Ya udah, tidak dijawab sekarang juga, gak apa-apa kok. Bukan. Is, jangan ngomong di sini ya. Gak enak diliatin banyak orang. Nanti si Akang bisa kesini lagi. Oh, ya udah kalau gitu. Di rumah kamu aja. Ngomong langsung sama Abah ya. Ih, jangan. Jangan ke Abah juga. Aduh, gimana ya maksudnya? Bukan gitu sebenarnya. Cuman gak enak aja gitu berduaan di sini. Ya udah kalau begitu. Biar bapak aku aja yang ngomong langsung sama Abah kamu. Bukan itu Is permasalahannya. Menikah itu tidak segampang apa yang kamu pikirkan. Dalam pernikahan itu bukan soal bekal saja. Jangan karena kita kebetulan sama-sama mau menikah, kita bisa bebas menikahi siapa saja. Gimana ya? Bingung ngejelasinnya. Permasalahannya, kamu tidak cinta kan? Aku tahu kamu hanya mencintai Ical. Tapi aku teh khawatir saja sama kamu, ndak. Aku khawatir kamu dikecewain sama Ical. Aku takut dia teh cuman main-main saja sama kamu. Enggak Is, kamu salah paham. Sebenarnya aku nggak ingin cepat-cepat buat nikah. Aku kan masih kuliah semester 6. Aku membereskan kuliahku dulu. Kamu juga belum lulus kan? Tahun ini aku lulus, ndak. Udah mau wisuda. Gak apa-apa tuh, ndak. Sambil saja. Kalau kamu mau, nanti aku bantu sampai lulus. Biar kamu tidak ngarit lagi. Terus perasaanku gimana? Perasaan juga harus pakai akal pikiran. Supaya tidak salah kaprah. Ya zaman sekarang mah nyari yang benar-benar serius itu susah, ndak? Is, aku ngarit itu hanya semata-mata membantu Abah, bukan kerja. Lagian, ngarit sudah jadi hobiku. Aku ngarit sudah lama, sebelum Abahku punya domba. Aku melakukan ini dengan perasaan. Apapun yang dilakukan dengan perasaan akan terasa menyenangkan. Begitupun pernikahan. Harus dengan perasaan.
Kang, Nanda minta maaf ya. Siapa? Akang. Bukan, Tiang tuh. Wah, ya udah. Kang Ish, serius. Nanda minta maaf. Lagian ribet sih. Ya kalau sama Akang minta maaf aja. Santai, slow. Slow. Kang, boleh minta tolong bilangin ke Abah gak? Nah. Tuh kan, gak tulus minta maafnya. Pasti ada maunya. Ish, bukan gitu Kang. Tolong bilangin ke Abah kalau Nana mau pindah kuliah keluar kota yang jauh dari kampung ini. Nah, gini nih. Kebanyakan nonton film zombie. Emang di kampung ini seseram apa sih? Sehingga kamu harus pergi jauh keluar kota. Lagian nih, Dak ya. Kuliah mah di mana-mana juga sama. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Udah, kuliah di sini aja. Di Al-Azhari. Udah kampusnya bagus, tengah kota lagi. Ngapain jauh-jauh keluar kota? Ih, gak mau ah. Pokoknya Titik mau pindah keluar kota, gak mau tahu. Ya udah, kamu bilang sendiri aja ke Abah sana. Kalau kamu berani. Kang, di kampung ini tuh udah gak nyaman buat Nanda. Masa Nanda dibilang tua belum nikah-nikah katanya? Emangnya warga sekampung ini yang ngasih kamu makan? Omongan gitu aja didengerin. Ya udah, nikah aja sama si Paris sana. Anak Haji Duloh. Akang tahu? Ya tahu. Akang setuju? Setuju. Kalau gak cinta? Kalau nggak cinta, nikah aja sama Haji Dulohnya sana. Ish, Akang mah gak jelas. Atuh Kang, masih bisa pindah kan keluar kota? Bukannya bersyukur, masih mending bisa kuliah. Dak, kalau kamu dengan orang sekampung, nggak akan ada ujungnya. Mereka cuma bisa berkata-kata, tapi tidak tahu cara penyelesaiannya. Udah, kamu nikmati aja, pasti di mana kamu seperti ini. Setiap hidup ada tahapannya. Toh laki-laki yang kamu sukai, bisa jadi dia juga biasa-biasa aja sama kamu. Sudah, sekarang mah kamu realistis saja. Jangan terlalu berharap banyak kepada manusia. Karena berharap kepada selain Allah adalah sakit hati yang disengaja. Is, aku ada perlu sama kamu. Ada perlu apa ya? Tumben kamu di sini, tidak mengganggu calon orang lain. Calon siapa? Bukannya kamu udah putus sama Nanda? Mau aku putus atau tidak, yang jelas, aku masih punya hubungan dengan dia. Oh, iya benar. Emang tidak pacaran kan? Tapi aku teh masih bingung. Tidak pacaran, tapi kok punya hubungan? Menurutmu apa? Tidak pacaran, tapi punya hubungan. Berarti aku dan Nanda punya tujuan yang lebih serius.
Dan itu bukan urusan kamu. Sepertinya itu bertolak belakang dengan apa yang diucapkan sama Nanda. Kalau kamu tidak pernah ada itikat untuk serius kepadanya. Kamu jangan so tahu, Is. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendingan kamu jauh-jauh dari Nanda. Kalau kamu tidak mau mendapatkan akibatnya. Memangnya apa yang akan terjadi? Apakah itu yang sering kamu lakukan? Ancam orang lain seolah-olah kamu berjuang padahal hanya sedikit yang kamu perjuangkan. Rupanya kamu pura-pura polos ya. Padahal kamu juga termasuk pemain. Udah berapa wanita yang berhasil kamu obral janji dengan cara memamerkan harta orang tuamu? Kamu itu lucu ya. Omonganmu seakan-akan aku itu sama seperti kamu. Apa yang aku katakan, itulah yang aku perbuat. Aku itu beda sama kamu, Cal. Iya, kita emang beda. Setidaknya aku tidak bermuka dua yang hanya berpura-pura bijaksana hanya untuk mendapatkan perhatian saja. Ya udah, terserah kamu. Jadi kamu maunya apa? Kamu siapa, Is? Aku tidak perlu minta apa-apa sama kamu. Karena Nanda sudah menjadi milikku. Oh ya? Terus kenapa kamu jadikan aku ancaman? Tidak ada. Hanya perlu ada pembelajaran saja untuk orang seperti kamu. Untuk bisa tahu posisinya sekarang. Biar tidak jatuh di tangan orang. Ada beberapa orang yang tidak bisa diancam, Cal. Yang pertama, dia orang yang bertahan karena kekuasaan. Dan yang kedua, dia orang yang bertahan karena kejujuran akan kebenarannya. Kamu tahu posisi aku di mana, Cal? Posisi aku ada di keduanya. Butuh lebih dari sekedar ancaman untuk menjatuhkan aku. Dan kamu harus tahu itu, Cal. Jangan sampai seseorang mengancam Babi kepadamu. Bener ya, kamu tidak sepolos yang orang-orang kira. Kalau ada 100 pengusaha yang mengajukan kebijakan kepada pemerintah untuk menguntungkan dirinya, kamu adalah satu di antaranya. Dan aku pastikan, aku yang akan membongkarnya. Kalau kepolosan seseorang bisa dijadikan kedok untuk menarik simpati targetnya dan untuk kepentingannya. Tidak serumit itu, Cal. Nanda hanya perlu kepastian, karena pada akhirnya perempuan akan memilih apa yang menurutnya bisa diperhitungkan, bukan soal janji-janji. Dan kamu datang hanya untuk itu semua. Seberapa banyak kamu berusaha untuk mendapatkan Nanda? Walau dengan cara pamer harta, Nanda tidak akan bisa kamu dapatkan, karena dia hanya mencintaiku. Jangan banyak berharap. Aku bisa mendapatkan cintanya, Cal. Dengan cara yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kalau itu yang kamu mau. Jangan anggap itu adalah jalan supaya kamu bisa bersaing denganku. Karena sama sekali kamu bukan sainganku. Apa ini maksudnya, Cal? Kalau cara primitif yang kamu mau, aku bisa menjalankannya. Aku tidak pernah takut sama kamu, Cal. Mungkin dengan cara otak tidak berlaku untuk orang seperti kamu. Jadi kamu nantangin. Baiklah kalau begitu. Cal, berhenti. Kamu ini kenapa sih? Apa-apa itu pakai otak, bukan pakai otot. Murahan tau gak? Murahan? Murahan mana sama kamu yang selalu melayani dia? Kamu tidak bisa mengerti, Chow. Kamu tidak bisa mengerti posisi aku sendiri. Kamu cuma mementingkan diri kamu, masa depan kamu, karir kamu. Aku gimana? Emang apa yang tidak aku lakukan untuk kamu selama ini? Kamu ingin aku seperti apa lagi? Apakah dia yang lebih baik daripada aku? Faris tidak salah. Niat dia baik sama aku. Sangat tidak pantas jika kamu mengucapkan kata-kata kasar kepada dia.
Kenapa kamu jadi belain dia? Aku tidak belain dia. Terus apa? Kamu milih dia daripada aku. Iya. Kalau aku pilih dia dan belain dia, kenapa? Apa masalah kamu? Oke, kalau itu yang kamu mau. Selamat. Aku minta maaf, Da. Yang aku tadi katakan sama Ical, itu tidak sungguh-sungguh dari hatiku. Aku hanya ikut balik menggertak dia saja. Kamu harus bisa menguasai diri kamu, Da. Jangan lama-lama terlalu dalam cinta. Sebaiknya, kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu bermanfaat. Kamu tidak harus seperti ini, Da. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena perempuan juga harus merdeka. Aku rasa Ical bertindak seperti itu karena dia sangat sayang sama kamu. Ini salah aku yang telah membuat dia salah paham. Guys, kamu tidak perlu merasa bersalah. Dia dari dulu sudah seperti itu. Aku yang salah, sudah membiarkannya masuk ke dalam kehidupanku dengan angan-angan hampanya. Kamu benar, Is. Mungkin dia hanya mempermainkanku saja. Mungkin juga ungkapanku salah. Aku lihat Ical sangat sayang sama kamu. Mungkin ini soal waktu saja. Kalau kamu mau bersabar, lambat laun Ical juga bakal bisa jadi milikmu. Aku sudah tidak mau berharap itu lagi, Is. Aku ingin menghapus semua angan-angan itu. Kali ini aku mau menyerah. Sudah saatnya aku bangun dari mimpiku. Jangan jadikan itu hanya mimpi kamu saja, tapi jadikan juga sebuah doa. Kamu dan Ical hanya belum bertemu waktu yang tepat saja. Kamu harus percaya itu. Aku tahu, Is. Kamu hanya berusaha menghiburku saja, supaya aku tidak sedih lagi. Aku emang gelap mata, tidak bisa melihat kebaikan dan ketulusan hatimu. Is, sepertinya aku mau menyendiri dulu. Aku mau berbenah, meningkatkan kualitas diri, supaya menjadi perempuan yang berintegritas. Kamu gak apa-apa kan, untuk tidak bertemu aku dulu? Siapapun orangnya, kalau sudah berjodoh, pasti akan dimudahkan jalannya. Mungkin suatu saat, aku bisa menerima cintamu. Kalau kamu mau, kamu bisa menunggunya.
Tidak usah, ndak. Jangan kamu paksakan. Kamu bisa saja membuat aku jatuh cinta sama kamu. Tapi bagiku, ini pun sudah lebih dari cukup. Aku tidak akan menganggap rasa ini sia-sia. Karena Allah memberikan cinta kepada manusia tanpa syarat dan tanpa kita minta. Dan aku tidak akan meminta cintamu kalau cintamu memang bukan untukku. Tidak usah diusahakan atau dipaksakan hanya karena kamu ingin membalas kebaikan seseorang. Berikan saja kepada yang haknya. Dengan begitu, kamu sudah berlaku adil. Is, kamu terlalu baik untuk orang seperti aku. Kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari aku. Tidak perlu memujiku untuk supaya kamu bisa menolakku. Kamu bebas menentukan keinginanmu, ndak? Bagiku, rasa cintaku padamu tanpa sebab dan alasan. Cinta itu sudah fitrah manusia. Aku baik-baik saja, ndak? Chang, aku mau minta maaf sama kamu, Chang. Selama ini, aku sudah banyak menekan kamu. Kini aku tahu, kita tidak bisa berharap kepada manusia. Aku salah, Chang. Aku salah terlalu mencintai kamu. Karena cinta yang berlebihan ini, sehingga aku menjadi ketakutan. Dan membuat kamu harus menjadi seperti apa yang aku inginkan. Balasan sikapmu membuat aku sadar, ternyata cinta yang berlebihan itu tidak baik. Ini kamu bebas, Chal. Kamu bebas melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Karena aku tidak akan menuntutmu lagi atas keinginanku. Nggak. Bukan seperti ini maksudnya. Kita tidak perlu mengakhiri ini semua. Kita perbaiki. Itu yang benar. Tidak denganku lagi. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Oke. Aku yang salah. Maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku janji. Berjanjilah menjadi seorang yang lebih baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Kamu ini kenapa sih? Bilang saja kalau kamu mencintai Paris. Selesai. Gak usah seperti ini. Yang pertama, mencintai Faris atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Yang kedua, aku ingin menyendiri dulu, Cal. Selama ini kita berdua sudah salah. Terlalu lama larut dalam cinta yang hampa. Kamu masih berjiwa bebas. Selesaikan urusanmu di masa muda, baru boleh kembali sama aku. Mulai detik ini, aku mau belajar untuk meningkatkan kualitas diri aku, memenuhi hal-hal yang bermanfaat di kehidupan aku. Aku sudah tidak mau pacaran, Cal. Kalau emang kamu adalah jodohku, sejauh apapun kita akan kembali dipersatukan. Gak pakai. Tuh 2, 3. Go. Jadi kamu nantangin. Baiklah kalau begitu. Pakai dasar. Guys semua balik dari mana guys sekali si Ical tuh tak.
Mau aing mah ya. Geus selesai aing bro ya, lapar. Ya Allah, susah ya Allah ingin adegan palseat teh. Sebenarnya mah itu udah seserian wae tuh. Seserian wae ini nahan seri. Itu lah. Terus. Oke. Action. Cang, berhenti. Action. Cang, berhenti. Action. Cang. Protek salam. Action. Hai guys, jadi hari ini aku mau touch up lagi. Jadi biasalah, kalau misalnya syuting tuh harus touch up biar kita tuh kayak Masalahnya kita nggak punya artis, make up artis. ya Jadi make up ya artis. make up sendiri aja Jadi ya. kita make up sendiri bersama dia juga. Nah, itu beredahar. Terus Lapar. apa lagi? Haus. Terus Oh bensin kali Terus, teh. terus. Apa ku namanya? Marane tong daek ku sih ka urang. Boleh sih sama gelem deh. Ya pasti bere. Ah, enggak tuh yang tekudut. Waktunya orang mau diterima kabe. Tekudut. 700.000. Hikmah tetap sebelum mau mungkin itu. Jadi itu aku tuh. Mudah-mudahan aja dapat 700.000. Kudu ka hikmah lah YouTube-na di aku sih. Udah Nana cantiknya seperti apa cantiknya? Ah, baru gitu juga deh. Gelis. Artina cenah cek si Marical hayang make up awewe teh Enggak. teu make make up. Make up teh maksudnya Natural. make, cuman tidak terlalu ieu nih mencerang nih, tapi ka beuheung hideung. Buat teman make up kondangan kayak make up biasa, make up Make up biasa mah artis. kenal. Ya buat sesuai porsi, Menyesuaikan. menyesuaikan. Nah, disesuaikan Ini jadi panganten, peraku make up badut. Tuh. naturalkeun gitu maksudnya. Emang iya orang tak natural? Mantan nilai mana atuh? Kurang lagi. Enggak baru satu prenga kalian kenal Ini aslinya ya, ini aslinya si Marical, aslinya si Nendet kayak gitu. Jangan dimasukin yang itu. Jadi nggak anggun sebenarnya dia itu nggak Lo anggun. cuman tel. Sebenarnya tuh nggak anggun guys. Ganggu boro-boro anggun-anggun asuti kok ge. Tapi beda di organisasi budaya marwahan. Bodoh marwah sakinah mawadah warahmah. Kau berikan harapan cinta. Kita tidak harus. Oh ya Allah. Kang ya aing kunaon. Cintai, bilang saja kamu mencintai Paris. Selesai, tidak usah seperti ini. Ini video. Kayaknya bakal di-upkan aja nas bensin. Maaf ya guys. Action. Soal enak, please. Come on, man. Tak ada di situ si Paris na oge. Aku bener. Kamu ini kenapa sih? Muncrat. Kayak namun. Muncrat. Aneh-aneh. Ini satu tadi, pokoknya nih. Aduh. Anjing ngelai. Bucat. Action. Naon?